Bukan hanya suami saya saja yang tidak melihat. Ternyata banyak ada puluhan orang, bahkan ratusan orang. Karena mereka naik beca dengan ongkos 40.000, kita hanya bantu 20.000 aja. Tidak sepenuhnya, tidaklah selayaknya kita membantu menggaji seorang guru. Karena dari pemerintah, dari tahun 2013 sampai sekarang itu tidak ada. Secara orang yang mengabdi di sini, ibu, bapak ketua, bapak sekretaris, segala macam, berarti sama sekali tidak mendapatkan gaji? Tidak. Lantaran tunanetra ini tidak bisa melihat, tetapi dia kemampuan dia melebihi dari kita. Mereka bisa main laptop, bisa menggunakan Android, bisa pesan apa-apa. Tetap begitu juga listrik, air. Bayarkan dulu air saya, listrik saya. Uang saya tidak ada. Nanti diputus, saya bayarkan. Karena dengan keadaan ekonomi kawan-kawan, saya tidak berani menagihnya. Terkadang karena tidak laku, bahkan lakunya hanya 5 biji, istri saya, anak saya mau makan apa kalau saturan saya bayar. Guru mengaji yang terpenting sama kami. Kalau masalah usaha, rezeki dari Allah. Tapi kalau rezeki guru, memang dari bapak dan ibu lah yang menonton di sini. Kami memanggil marhaban dari luar, mahal Pak. Jadi ibu-ibu kami inilah yang memarhabankan anak-anak kami yang menikah. Tapi bagi ibu-ibu yang menonton di sini pun boleh. Kalau mau mengajak atau mengundang ibu-ibu kami dengan senang hati, walaupun orang tuanya keterbatasan tidak melihat, jangan pula lah anak ini nggak bisa mengaji. Kasihlah kami penerangan apa sih narkoba itu. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Ke instansi mana itu? Nggak usah disebut ya Pak ya, nanti nggak enak. Dan lagi kawan-kawan ini ditipu jualan. Ibu cerita bagaimana bisa ditipu? Kenapa bisa ditipu? Bahkan ada yang ditodong, Pak. Maksudnya ditodong gimana? Ibu jelaskan sejelas-jelasnya biar masyarakat tahu. Kawan-kawan kami ini jualan dalam keadaan gerimis. Datanglah komputer ini tujuannya supaya kawan-kawan kami ini mandiri dengan usaha online. Ini menarik Ibu, ini menarik. Ini sangat menarik sekali ini. Karena Ibu cerita. Ibu mengatakan tadi di sini mereka mau merambah ke dunia digital, tunanetra, ya kan? Mereka semangat, tapi unit nggak ada. Sepengetahuan Ibu, secara basic mereka mengoperasionalkan laptop komputer bisa nggak? Bulan puasa berdakwah bergiliran dari handphone. Di sana udah tidak jalan karena disaingi dengan orang melihat. Tunanetra memikul kerupuk, orang melihat pakai mobil, harga dibanting. Nggak laku ke tunanetra lagi Pak. Ibu tahu dari mana persaingan itu datang dari orang yang normal? Kalau air sama listrik itulah yang dibayarkan Pemda. Sama izin, sama tempat ini izin tinggal di sini. Ini memang punya Pemda, kami hak pakai di sini. Enggak mereka yang bayar Pak. Berarti secara berapa pengeluaran listrik, iya, sama sekali kami tidak tahu. Ya? Iya, enggak tahu. Dan berapa alokasi untuk pendanaan ini kan juga enggak tahu. Ya, enggak tahu. Pernah nggak mencari tahu? Mencari tahu enggak Pak, tapi kayaknya mereka kasih tahu ada. Dengan cara tidak mereka bayar, datang orang PLN ke sini. Mau memutus, dari situlah kami tahu. Tidak mencari tahu, tetapi kayaknya tahu kasih tahu sendiri. Pernah juga kami bayarkan dulu, nanti ada perjanjian dari pemerintah dibalikkan. Tapi tidak ada yang tidak dibalikkan. Ya udah, kira hangus. Itu Pak Gubernur pernah ke sini. Menginstruksikan kepada dinas-dinas untuk memperhatikan pertuni. Dipanggil semua kepala dinas ke sini. Hadir mereka semua. Dalam waktu seminggu setelah itu, memang sibuk mereka menanyai kami, mewawancarai kami, apa yang dibutuhkan. Air kayak mana mau kita bikin apanya. Seminggu setelah itu lenyap, sampai sekarang tidak ada berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Mencirim Syariah. Nama saya Dharma Yulis, lahir tahun 73 dan berasal dari Padang, ikut suami dari tahun 2000 ke Medan setelah menikah. Berapa orang anak? Anak satu orang. Satu orang. Iya. Sekarang berumur 19 tahun dan sedang kuliah di Universitas Pancabudi. Universitas Pancabudi. Suami orang kita
wanita Padang juga. Iya, dari Padang. Juga. Iya. Ada marga, Bu? Saya Guci dan suami Melayu. Waktu pertama kali di Medan, di mana Ibu tinggal? Numpang di tempat teman yang buka panti pijat. Suami bekerja di situ sebagai juru pijat. Di daerah mana itu? Daerah Jalan Halat. Iya, suami saya tunanetra. Tunanetra ya. Apakah suami sudah tergabung di yayasan ini? Sudah. Sudah ya? Sudah. Suami sudah jadi pengurus di Pertuni. Oh, sudah jadi pengurus Pertuni. Berapa lama sehingga Ibu terjun juga sebagai pengurus di Pertuni? Tidak lama sih, setelah mengenal. Awalnya sih saya sampai datang di Medan, saya terkejut. Rupanya bukan hanya suami saya saja yang tidak melihat. Ternyata banyak, ada puluhan orang, bahkan ratusan orang tunanetra. Jadi datanglah dari dalam diri saya untuk mengabdikan diri. Saya pengen hidup ini berguna bagi orang banyak. Dari situlah saya mulai, karena suami pengurus, saya langsung ikut jadi pengurus juga, membantu-bantu kegiatan-kegiatan di organisasi ini. Ibu mengira cuma suami? Hanya suami. Yang tunanetra? Iya. Sepertinya sih saya tidak ada merasa mengatakan Allah itu tidak adil. Awal saya kenal dengan suami, saya memang niatnya karena Allah. Dengan cara menyeberangkan seseorang aja kita mendapat pahala, apalagi kita hidup. Saya mengharap ridho dari Allah menikah dengan suami dengan keadaan disabilitas. Tetapi setelah sampai saya di Medan, ternyata banyak lagi disabilitas tunanetra merasa saya ini dibutuhkan. Jadi tidak ada merasa tidak adil. Posisi saya itu di sini ibaratkan pelayan iya, petugas iya, pekerja iya. Karena semua kegiatan itu saya ikut di dalamnya. Mencakup. Di saat kita butuh donatur, saya ikut mencari donatur. Di saat kita butuh dana, saya ikut membantu cari dana. Di saat kita harus di sini tukang sapu, ya saya menyapu. Di saat kawan-kawan ini butuh pendamping, dikala ada diundang, saya ikut mendampingi. Kegiatan kan mengikut semua secara struktural. Sebagai staf. Sebagai staf ya. Kalau untuk lebih serius atau dikasih SK itu dari 2010. Setelah anak saya berumur 9 tahun, saya barulah bisa membantu-bantu kegiatan di sini, dan kebetulan waktu itu suami saya menjabat sebagai sekretaris untuk Sumatera Utara ini. SK maksudnya? SK? Kita dikasih SK, surat keputusan dari ketua. Jadi kalau kita itu bekerja, betul-betul bekerja, tidak asal-asal. Di rentang waktu 20 tahun Ibu mengabdi di sini, permasalahan seperti apa yang sampai sekarang juga belum terpecahkan? Silakan. Masalah tetap kita di keuangan. Untuk kegiatan di sini, kita punya kegiatan, ada mengaji setiap hari Kamis untuk orang dewasa. Kita butuh guru, dan kawan-kawan untuk datang ke sini pun kita bantu transportasinya, karena mereka datang dari tempat yang jauh-jauh. Jadi kita bantu transportasinya ke sini, tidak terpenuhi semua. Karena mereka naik beca dengan ongkos 40.000, kita hanya bantu 20.000 aja. Gurunya pun begitu. Tidak sepenuhnya, tidaklah selayaknya kita membantu menggaji seorang guru. Dan untuk setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat, itu kita ada belajar nasid marhaban untuk ibu-ibu. Di situ pun kami sekarang ini kekurangan guru, hanya dari kemampuan kawan-kawan sendiri yang untuk melatih itu. Tidak ada guru untuk melatihnya. Dan untuk anggota dari 2010 sampai sekarang, memang ekonomi juga lah yang kami harapkan, ya kalau bisa ya berubahlah ekonomi kami. Anak-anak kami kalau bisa ya diperhatikan,
Kalau saya memang bekerja di sini, mengabdikan diri di sini, dan suami hanya berjualan kerupuk, yang penghasilannya tidak jelas. Jadi untuk menghidupi keluarga dan membayar sewa rumah kurang, kalau betul dikatakan kurang. Jadi di antara kamilah kawan-kawan yang bisa membantu. Misalnya saya butuh sewa rumah dan ada kawan yang mau membantu untuk mendulukan. Nanti pun kawan itu begitu. Di saat dia perlu, kalau saya ada, saya bantu. Dan memang kami membentuk sebuah arisan. Ya, tujuannya memang itu untuk membayar sewa rumah. Tetapi kadang arisan belum habis, sewa rumah udah habis. Jadi kalau untuk kegiatan di sini, memang kalau kami memang hanyalah dari donatur, dari Bapak Ibu yang dermawan. Karena dari pemerintah, dari tahun 2013 sampai sekarang itu tidak ada. Secara orang yang mengabdi di sini, Ibu, Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, segala macam, berarti sama sekali tidak mendapatkan gaji? Tidak. Bagaimana keadaan, cerita sejujurnya sama orang yang bakal menonton video ini, biar tahu realitinya bagaimana di sini. Ceritakan masalah keuangan yang ada, ya, kondisi keuangan sekarang ini sampai detik ini. Kalau keadaan kas, kalau saat ini Pak, minim. Kami mengadakan setiap kegiatan, bahkan rapat, kadang kami tidak dikasih ongkos. Kawan diundang untuk hadir di sini mengadakan rapat, itu tidak dikasih ongkos. Karena kas itu minim. Uang kas itu kami berharap datangnya ya dari pemerintah. Lantaran kalau yang dari donatur, itu donatur minta untuk pengajian. Itu langsung kami salurkan. Tidak ada masuk kas. Kalau ada juga dermawan mau berbagi seperti sembako, itu langsung ke kawan-kawan, langsung ke anggota. Tidak ada masuk kas. Berapa jumlah kas saat ini? Berapa jumlah kas yayasan ini saat ini? Untuk saat ini yang saya tahu Pak, minim, tidak ada. Siapa bagian keuangannya? Ada Pak Edi Saputra. Tunanetra juga? Iya. Sebetulnya sih pengalaman sangat banyak sekali ya Pak ya. Sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sini. Karena dengan keterbatasannya kawan-kawan di sini, kemampuan mereka melebihi dari kita. Maksudnya? Kita seorang yang bisa melihat, bisa berbuat apa-apa kemana saja bisa. Lantaran tunanetra ini tidak bisa melihat, tetapi kemampuan dia melebihi dari kita. Mereka bisa main laptop, bisa menggunakan Android, bisa pesan apa-apa, tetapi modal untuk usaha itu yang tidak ada Pak. Seperti suami saya, dia bisa Android. Sebelumnya kami jualan pulsa Pak. Jualan pulsa kami ini beda dengan orang yang kebanyakan. Harus walaupun dengan modal sedikit, mereka menelpon dari rumah. Kawan ini seorang kawan tunanetra tidak melihat, butuh pulsa. Tolong isikan pulsa saya. Bayarnya Pak minggu depan atau minggu depannya lagi di saat jumpa. Begitu juga listrik, air. Bayarkan dulu air saya, listrik saya. Uang saya tidak ada. Nanti diputus, saya bayarkan. Walaupun dengan modal sedikit saya putar-putarkan Pak. Bahkan ada juga yang enggak dibayar. Saya tidak berani meminta menagih Pak. Tidak berani. Karena dengan keadaan ekonomi kawan-kawan, saya tidak berani menagihnya. Mana utang pulsamu? Tidak berani Pak. Hanya Allah lah yang membalas. Insya Allah sampai sekarang usaha itu masih saya tekuni, saya jalankan karena tujuannya untuk membantu sesama. Tidak mencari keuntungan. Hanya untuk mencari membantu kawan-kawan ini. Tengah malam butuh pulsa, kemana dia pergi? Kalau di luar di konter tidak bisa utang Pak. Sama kita bisa utang.
Bahkan sekarang berjualan kerupuk karena saya dan kawan ada satu lagi yang mengelola. Itu kawan itu tidaklah mengambil kerupuk tidak dengan uang. Ambil dulu jualkan. Berapa laku bayar, yang tidak laku dibalikkan. Terkadang karena tidak laku, bahkan lakunya hanya 5 biji, saya utang dulu ya setoran. Istri saya, anak saya mau makan apa kalau setoran saya bayar? Tidak tega Pak memintanya, tidak tega. Karena kita itu senasib. Kalau istri dan anaknya tidak makan, bagaimana kalau diri kita yang seperti itu? Nah, itulah usaha kami Pak di sini yang kami geluti. Ya, kepada Bapak yang atau Ibu yang menonton ini, saya berharap ya boleh untuk membantu ke sini. Terserah yang mana aja mau dibantu. Usaha mana aja yang mau dibantu terserah. Tapi yang terpenting sama kami adalah guru mengaji. Guru mengaji yang terpenting sama kami. Kalau masalah usaha, rezeki dari Allah. Tapi kalau rezeki guru memang dari bapak dan ibu lah yang menonton di sini. Berarti di sini kekurangan guru ngaji Bu ya? Guru ngaji tidak kurang Pak. Honornya? Honornya yang kurang Pak. Karena tidak sepantasnya guru itu kami gaji untuk datang ke sini. Ibu boleh sebutin dari mulai Senin sampai dengan Ahad kegiatan-kegiatannya apa aja biar mereka tahu. Hari Senin, minggu kedua, minggu pertama dulu, hari Senin minggu pertama kami mengadakan pengajian untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa baca tulis braille. Ini sebentar saya potong dulu. Ini khusus untuk tunanetra semua? Iya, betul. Oke, silakan. Nah, mereka yang tidak sekolah, kami tetap mendidik mereka, mengajari mereka dengan cara hafalan. Hafalan bukan berbentuk hafalan sekian juz bukan, tetapi ayat-ayat pendek minimal untuk mereka baca waktu sholat. Itulah kami apakan minggu pertama. Senin minggu pertama. Yes. Kalau Senin minggu kedua itu kita mengadakan latihan untuk ibu-ibu belajar nasyid dan marhaban. Karena kalau anak-anak kami, keluarga kami yang menikah, kami memanggil marhaban dari luar mahal Pak. Jadi ibu-ibu kami inilah yang memarhabankan anak-anak kami yang menikah. Tapi bagi ibu-ibu yang menonton di sini pun boleh kalau mau mengajak atau mengundang ibu-ibu kami dengan senang hati. Oke, Senin minggu kedua. Ya. Terus. Kalau hari Kamis itu biasa kami mengaji. Kamis itu terbagi, ada pengajian Wandewan Juz, ada pengajian tafsir. Kalau pengajian tafsir ini, itu kami ada 4 kelompok Pak. 4 orang guru. Yang hari Kamis ini ya? Iya. 4 orang guru, 4 kelompok. Mulai dari, walaupun udah ibu-ibu, kami tetap ada ikroknya. Karena tidak semua langsung pandai membaca, belajar. Kami adakan ikroknya. Berjenjang, ibaratnya TK, SD, SMP, dan SMA. Berjenjang. Dengan 4 orang guru. Terus? Kalau hari Minggu, itulah anak-anak kami yang bapak mamanya tunanetra. Sebentar, anak-anak kami, maksudnya anak-anak kami ini? Ya seperti saya, anak saya. Kami didik juga di sini mengaji. Yang normal gitu? Yang normal. Bahkan ada juga anak-anak yang tunanetra, kami tampung juga di sini mengaji. Oh, berkumpul semua ya? Berkumpul semua supaya walaupun orang tuanya keterbatasan tidak melihat, jangan pula lah anak ini nggak bisa mengaji. Oh. Iya. Jadi kami didik juga di sini mengaji. Kami kasih pelatihan. Bahkan kami pernah memasukkan proposal ke salah satu instansi anak-anak remaja kami ini supaya tidak terjun ke narkoba. Kasihlah kami penerangan apa sih narkoba itu. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Ke instansi mana itu? Enggak usah disebut ya Pak ya, nanti enggak enak. Saya enggak akan ini, saya enggak akan. Pernah kami masukkan karena di situ kan ada bagian narkobanya. Jadi kasihlah kami penyuluhan untuk anak-anak kami ini, jangan terpengaruh apa sih bahaya narkoba. Yayasan melayangkan surat itu.
tahun 2018. Bahkan kami berharap hari kemarin itu supaya anak-anak kami ini, karena ada di daerah arah ke Brastagi itu Pak ya, tempat penampungan orang yang kena narkoba. Iya, rehabilitasi. Rehabilitasi. Saya pengen anak-anak kami ini diajak ke sana. Bagaimana sih bahayanya narkoba itu? Kalau kita kena narkoba, bagaimana sih akibatnya? Tapi sampai sekarang belum ada yang menanggapi itu. Ibu bilang tadi secara regulasi di hari Kamis ini itu untuk transportasinya ditanggung sama yayasan. Iya. Setidaknya katakanlah krisis kas cuman mampu bisa menanggung setengahnya gitu kan. Sudah berapa lama ini berjalan? Kalau ini Pak udah lama, udah 20 tahun juga. Oh ini? Iya. Dengan pengajian ini. Dengan sistem yang sama juga? Iya. Ada donatur mengasih uang, langsung kita salurkan. Begitu terus. Seperti Bu Niki tadi, dia mengasih honor untuk guru, langsung kita kasihkan. Tidak ada masuk kas itu Pak. Kalau donatur niatnya untuk pengajian, tidak ada kita masuk kas. Langsung kita salurkan. Ongkos-ongkos peserta ini tadi? Uang transportasi tadi itu iya. tadi? Itu ada juga salah satu donatur Pak mengasih. Tapi itulah dikatakan tadi tidak menetap. Tidak menetap Pak. Kadang ada, kadang enggak. Yang tidak menetap inilah yang kami tanggulangi dengan Pak Hairul, dengan ketua. Bagaimana kawan ini datang, ongkosnya tidak ada, transportasinya tidak ada. Ada enggak uang kamu? Pakailah dulu. Ada enggak uang kamu? Pakailah dulu. Hal itu sudah berapa lama terjadi? Udah. Saya bekerja Pak, sejak saya mengabdi. Maksudnya dari 20 tahun juga seperti itu? Iya, seperti itu. Cara penanggulangannya? Iya. Ketika nggak ada kas, berarti kamu ada duit, pakai duit kamu. Iya. Dulu, nggak ada duit, kamu pakai duit kamu untuk ongkos mereka ini. Iya. Di antara kami tidak ada minjam keluar ke orang lain. Antara kami. Kami kan mengelola kerupuk. Saya mengelola kerupuk. Sebelum belanja, uang itu bisa kita gunakan dulu. Bisa kita gunakan dulu dari keuntungan yang 500 perak, 1000 perak, bahkan kadang-kadang rugi. Ya dari situ Pak. Ruginya gimana itu? Ruginya kita beli kerupuk itu kan perbal. Kan tidak bisa semua kita kemas. Ada yang hancur. Nggak mungkin yang hancur kita masukkan juga, kita bungkus juga. Kita kan menjaga konsumen. Yang hancurnya itu otomatis sudah rugi Pak. Itu kan ditimbang waktu kita beli satu bal. Dan lagi, kawan-kawan ini ditipu jualan. Ditipu? Ibu cerita bagaimana bisa ditipu? Kenapa bisa ditipu? Uang 2.000 dibilang 10.000. Uang 5.000 perak dibilang 50.000. Ini uang saya Pak 50.000. Saya ngambil kerupuk satu, balikkan 40. Ternyata uang ini disisihkan Pak. Tunanetra ini dia feelingnya kuat, disisihkannya uang yang dibilang 50.000. Sampai di rumah ditengokkan ini uang berapa? Uang 5.000. Astagfirullahalazim, saya udah kena tipu. Jadi untuk mengasih semangat sama kawan-kawan ini, tidak usah sedih, tidak usah kecewa, nggak usah marah. Anggap aja itu tabungan akhirat sama kita, aku bilang. Dan mereka tidak bayar setoran ke kami Pak, karena dia udah rugi. Tidak bayar setoran, otomatis itu dah merugikan kami. Untuk terjadinya miss di lapangan apa nggak ada dikasih edukasi Bu? Maksudnya perbedaan antara uang A, uang B, uang C? Kalau uang itu masih baru Pak, bisa. Tapi kalau uang itu udah lusuh, tidak bisa dibedakan. Seberapa sering kejadian ini terjadi di saudara kita di tunanetra yang berjualan di kerupuk di pinggir jalan? Memang tidak sering, tapi rata-rata mengalami. Bahkan ada yang ditodong Pak. Maksudnya ditodong gimana? Ibu jelaskan sejelas-jelasnya biar masyarakat tahu. Kawan-kawan kami ini jualan dalam keadaan gerimis. Datanglah si penjahat dengan pura-pura menolong, mengatakan ini hujan, ayo Pak kita cari tempat berteduh.
Ternyata ke tempat sepi mereka bawa dengan 3 orang si penjahat ini menguras isi tas dan kantong kawan kami. Sebegitu teganya Bu ya? Ya itulah Pak, kita tidak juga menyalahkan orang, mungkin keadaan. Oh enggak, kalau saya ini adalah jihad. Yang ibu buat itu jihad. Ibu adalah menjadi inspirasi saya. Insya Allah Pak. Ibu adalah menjadi inspirasi, jelas menjadi inspirasi saya. Bahkan bukan saya sendiri nantinya, orang yang melihat ibu mendelegasikan niat tanpa ada satu pengharapan kecuali ridho Allah, itu menurut saya jihad yang di atas segala jihad. Ibu, apa harapan Ibu sebenarnya untuk yayasan ini? Harapan saya Pak, sebetulnya kami ini mandiri, istilahnya anak-anak kami sekolah seperti biasa, dan kalau udah tamat mendapat kerjaan seperti orang yang kebanyakan. Dan tunanetra ini hidupnya kayak mana Pak ya, tidak tergantung orang lain. Tidak tergantung orang lain, yang bisa baca Al-Quran walaupun dia udah tua nanti, dia tetap bisa belajar di rumah. Dan untuk keuangan inilah saya tidak bisa, dan harapan kayak manapun harapannya Pak. Kalau untuk pekerjaan itu berat. Kalau selalu mengharap sama orang itu nggak mungkin. Sangatlah tidak mungkin. Kalau kita menggantungkan diri, berharap belas kasihan orang, nggak mungkin. Kalau mengharap kita bekerja, pijat. Orang kalau nggak sakit nggak pijat. Kalau kerupuk ini Pak, istilahnya boleh dikatakan mereka yang membeli itu keterpaksaan, bukan kebutuhan. Karena gini, kerupuk ini ibaratnya masih di apa orang lah, bukan makanan sehat ibaratnya, hanya makanan tambahan. Dan itulah yang bisa dikerjakan kawan-kawan kami. Jangan berharap sama manusia, karena itu menyakitkan. Berharap sama Allah, saya setuju itu. Apa tindakan yang sudah dibuat untuk bisa menjadi mandiri dalam soal keuangan? Kerupuk, usaha kerupuk salah satunya. Bidang lainnya? Bidang lainnya kita coba pijat Pak ya. Kalau pijat udah lah ya, udah ya, memang priority ya kan. Iya. Secara berkelompok ataupun sendiri mereka sudah bisa mandiri dengan yang lainnya ini. Yang secara berkelompok, karena kita bicara masalah kemandirian ekonomi tadi, untuk bisa terlaksananya kegiatan-kegiatan memenuhi kantong kas yayasan. Apa yang sudah pernah dibuat yayasan? Kalau untuk pelatihan, kita udah coba pelatihan komputer Pak ya. Komputer ini tujuannya supaya kawan-kawan kami ini mandiri dengan usaha online. Cuma kami alat dan perangkat tidak ada, jadi pakai apa kami menjalankannya? Ini menarik Ibu, ini menarik, ini sangat menarik sekali ini. Karena Ibu cerita, Ibu mengatakan tadi, di sini mereka mau merambah ke dunia digital, tunanetra, ya kan? Mereka semangat, tapi unit nggak ada. Sepengetahuan Ibu, secara basic mereka mengoperasionalkan laptop komputer bisa nggak? Bisa. Dari mana Ibu tahu? Karena kami udah pernah melaksanakan pelatihan itu Pak. Pelatihan menggunakan komputer kita udah belajar, kita adakan pelatihan. Cuman kalau pelatihan itu kan perangkat disediakan. Jadi kalau udah pulang, apa yang dibawa? Bagaimana menyalurkan bakat tadi yang udah dilatih tadi? Di mana pelatihannya memang? Bukan di sini? Pelatihan itu diadakan sama kami pengurus pusat. Perangkat mereka yang bawa. Dilatihlah di Medan ini. Ya, siap latihan, perangkat dibawa balik untuk melatih daerah lain. Lantaran kami yang melatih di sini, perangkat nggak ada, ya sama aja ilmu itu tidak berguna. Itu dari mana Ibu? Siapa yang membuat pelatihan itu? Pertuni pusat. Oh, Pertuni pusat. Oh, bukan dari pemerintah. Bukan. Ya?
Berarti secara tidak langsung unit komputernya yang khusus untuk tunanetra. Ini ya. Iya. Tunanetra ya, disabel ya. Oh, begitu. Jadi satu masukan juga ini. Udah. Bahkan kami pernah mengadakan Pak secara online kawan-kawan ini untuk bulan puasa berdakwah bergiliran dari handphone. Itu udah ada kami laksanakan itu Pak. Maksudnya gimana Bu? Coba ulang. Berdakwah dari handphone. Dari handphone. Satu, misalnya kami gilir satu ustadz ini, besok ustadz itu. Tapi semua kawan-kawan bisa mendengar karena mereka konferensi friends HP-nya. Saling membagikan. Itu puasa di tahun? Di tahun kalau nggak salah di 2015. Kami laksanakan itu. Berjalan sampai dengan berapa tahun? Cuma 2015 aja? Iya, bulan puasa itu aja karena waktu itu SL murah. Jadi semua kawan-kawan ini pakai kartu SL berdakwah lewat HP. Bahkan kawan-kawan ini kami ini Pak banyak yang talentanya untuk berdakwah itu ada. Bicara masalah talenta, yang Ibu lihat di sini, Ibu sebagai orang yang normal, ya seperti saya normal. Talenta luar biasa seperti apa aja yang ada di sini? Ibu ceritakan. Mau dari nyanyi, mau dari penceramah, mau dari tilawah Quran, Ibu ceritakan. Kalau untuk tilawah Quran, kemarin ini di Tebing Tinggi, untuk Sumatera Utara di Tebing Tinggi, untuk cacat netra itu menjuarai juara 2. Siapa itu? Nur Aini. Cewek? Iya. Usia? Paling 15 tahun atau 16 tahun usianya. Tapi kalau untuk nyanyi, sepertinya kawan ini tunanetra ini memang jagonya di nyanyi Pak. Karena setiap SPBU kurasa pernah Bapak jumpai itu ya. Setiap pesta-pesta sebelum corona itu ada kawan kami yang menyanyi-nyanyi dengan tongkat untuk menafkahi keluarganya. Kayaknya kalau nyanyi itu bukan talenta lagi, memang udah hobi. Udah memang salah satu bidang pekerjaan. Iya, ya? pekerjaan. Berarti Ibu, sekali lagi saya klarifikasi. Tadi sama Pak Hairul, Ketua, saya klarifikasi juga. Saya banyak melihat saudara-saudara kita yang jual kerupuk di pinggir jalan, yang nyanyi di SPBU, ternyata adalah bentuk dari sifat talenta yang dikembangkan untuk bisa mendapatkan menjadi profesi pekerjaan. Apakah yang nyanyi-nyanyi di pesta dari sini juga? Sebagian Pak. Sebagian. Kami tidak bisa melarang, tidak bisa mengatakan jangan, karena kami tidak bisa mengasih nafkah mereka. Kami tidak bisa membiayai sekolah anak mereka, tidak bisa membayarkan sewa rumah mereka. Sebetulnya itu tidak kami inginkan Pak, karena resikonya tinggi. Naik kereta kemana-mana Pak, sepeda motor, mencari pesta. Yang membawa siapa? Orang melihat, sempat terjatuh, kena hujan, kena apa, itu kan risiko berat Pak. Maksudnya yang membawa ini bukan orang dari yayasan? Ada juga ya sebagian dari sini Pak, sebagian ada juga yang entah tetangga mereka, entah saudara mereka gitu. Ada juga sih yang bagian olahraga. Cuman olahraga sepertinya kami tidak mencampuri itu karena udah ada bidang lain yang mengapain itu, yang mengurus itu gitu. Cuman kami kebanyakan memang di bidang agama aja. Ya kalau untuk dakwah ini pernah kami mengadakan juga mendatangkan guru untuk dakwah di sini. Cuma keterbatasan dengan uang juga untuk menggaji gurunya. Memang pernah kita adakan Pak, pelatihan dakwah di sini, dai kita adakan. Cuma ya itu tadi terbatasnya di situ Pak. Gitulah Pak, lika-liku keluarga kami di Pertuni ini.
Ada yang istrinya melihat, suaminya tidak. Ada yang suaminya melihat, istrinya tidak. Ada yang suami istri tunanetra. Sama Pak, saya pun seperti itu. Sebelumnya suami saya ini jualan di Jakarta Pak. Sebelum di Medan, dia jualan di Jakarta. Jualan kerupuk. Karena di Medan ini waktu itu belum ada. Tahun 2017, 2018 dia jualan di Jakarta. Mandiri di sana, kos di sana. Nanti sekali 3 bulan dia pulang, atau sekali 4 bulan pulang ke Medan. Karena kami di Medan, anak sekolah di sini. Secara batin saya tidak terima Pak. Saya istri di sini makan enak-enak lantaran suami saya nggak melihat kerja di Jakarta. Tetapi karena dia tanggung jawab dia tidak mau. Saya tidak mau menampungkan tangan. Karena di Medan belum dimulai. Kan bisa pijat. Pijat tidak jalan Pak. Pijat ini dari tahun 2013, 2014 itu sudah menurun. Maksudnya sudah berkurang. Sudah berkurang. Orang yang mau pijat ke tunanetra. Iya, betul. Karena udah ada pijat plus-plus, orang melihat yang servisnya lebih dari sebetulnya menurut Bapak mungkin iya enggak. Tapi saya merasakan berpengaruh. Kenapa bisa gitu, Ibu? Karena kalau tempat orang melihat, Pak, mungkin pelayannya lebih rapi, lebih bersih. Tunanetra tidak melihat, mungkin kurang bersih, kurang rapi. Dan lain mungkin niat si manusia ini pijatnya niatnya lain. Kalau tunanetra kami betul-betul melayani orang yang sakit atau kecapean. Kalau orang sakit kan tidak tiap hari, tidak tiap minggu, tidak tiap bulan. Dia itu udah sakit, udah capek baru pergi pijat. Jadi udah jauh menurun. Jadi pergilah suami saya ke Jakarta. Di sanalah mereka jualan. Saya di Medan ini menangis. Saya melihat. Kenapa suami saya harus seperti itu? Malam-malam meraba mencari uang. Tapi karena aku suami bertanggung jawab. Aku harus menyekolahkan anakku. Jangan anakku seperti aku. Ibu berjualan kerupuk di Jakarta. Nah, Ibu cerita ya. Berapalah keuntungan berjualan kerupuk di Jakarta sehingga suami Ibu mampu balik 3 bulan sekali? Dermawan Pak, di Jakarta lebih dermawan orang Jakarta Pak. Itu saya akui. Lebih dermawan orang Jakarta. Tapi sekarang di sana udah tidak jalan karena disaingi dengan orang melihat. Tunanetra memikul kerupuk, orang melihat pakai mobil. Harga dibanting. Nggak laku ke tunanetra lagi Pak. Jadi kita tidak tahu siapa yang salah. Ibu tahu dari mana persaingan itu datang dari orang yang normal? Suami saya sendiri bercerita. Dia jualan. Pak, berapa kerupuk sebungkus? 10.000. Di depan sana 5.000 Pak. Pakai mobil lagi orang jualan. Pantas saya berdiri di sini tadi nggak ada yang beli kata dia. Bahkan satpam di perumahan udah ngomong, udah ada yang jualan kerupuk Pak, naik kereta, naik mobil. Mereka banting harga Pak. Jadi ya matilah usaha di Jakarta, balik lagi ke Medan. Makanya kembali suami Ibu ke Iya. Medan. Tapi walaupun penghasilan pas-pasan, hati saya senang karena kumpul dengan keluarga. Yang Ibu rasakan itu ya dari cerita suami, rasa toleransi untuk bisa berbagi dengan yang saudara-saudara kita seperti ini di Jakarta lebih kuat toleransi. Iya Pak. Di Medan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kayak sepertinya mereka memandang tunanetra ini udah mampu. Sebagian Pak ya. Mereka memandang tunanetra ini udah mampu. Karena memang secara apa anak kami walaupun dengan pas-pasan bahkan ada yang dari beasiswa yang diusahakan, anak kami bisa sekolah seperti mereka yang kebanyakan. Tidak dipungkiri anak kami pun pintar-pintar Pak. Anak saya di SMK Pancabudi 3 tahun sekolah, itu bayar uang sekolah hanya 1,5 tahun. Dia beasiswa setiap semester. Karena? Pintar. Berprestasi. Dalam artian dapat ranking terus. Ranking 1.
Sekarang kuliah di Pancabudi ngambil jurusan apa kesekretariat apa akuntansi. Jadi Bu, coba cerita. Saya juga bingung ya, baru dapat kabar sekarang, saya maksudnya secara grafik penurunan jasa pijat tunanetra lagi down sekali ini. Kenapa bisa? Ya, berarti yang punya pijat punya pijat tunanetra sekarang apa profesinya? Jual kerupuk, menyanyi di SPBU, alih profesi. Secara equipment modal, sound apa segala macam itu yayasan juga yang enggak sendiri. Mereka sendiri. Dengan kami kan di sini mengadakan koperasi. Jadi mereka ada yang ngambil di koperasi, bayar cicilan. Kami untuk anggota kami kasih keringanan bagaimana caranya. Seperti itulah usaha kami yang bisa kami berbagi sesama kami gitu. Apa nama operasinya ini? Tunanetra Mandiri. Tunanetra Mandiri. Untuk keanggotaan paling tinggi berapa dia bisa melakukan pinjaman, menarik pinjaman? Tidak banyak-banyak Pak. Yang bisa kami salurkan itu 1 juta sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 juta dengan jaminan? Iya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Hanya ada cicilan tiap bulan. Berapa? Kalau dia 1 juta 200 satu bulan selama 6 bulan. Jadi ujungnya itulah yang kami putarkan lagi untuk membantu kawan-kawannya. Secara koperasi sudah legalitas ya? Sudah? Belum Pak. Oh belum ya? Belum, masih kami masih sendiri ya, masih belum. Atas kepercayaan ya, belum ada badan hukum ya? Belum ada. Hanya membantu sesama kawan. Iya, bermodalkan kepercayaan lah ya. Operasional yang ada di sini ya, listrik, air dan segala macam ini dari mana bayar? Inilah yang dibayarkan sama Pemda Pak. Kalau air sama listrik itulah yang dibayarkan Pemda. Sama izin sama tempat ini, izin tinggal di sini. Ini memang punya Pemda, kami hak pakai di sini. Tapi kalau untuk kalau ada yang bocor, ada yang pecah seperti kaca ini Pak pecah. Sampai sekarang ya belum ada gantinya. Dari mana kami untuk mengganti itu? Nggak ada apanya. Yang membayarkan mereka apa mereka kasih duit ke? Enggak, mereka yang bayar Pak. Berarti secara berapa pengeluaran listrik, air sama sekali kami tidak tahu. ya? Iya, enggak tahu. Dan berapa alokasi untuk pendanaan ini kan juga enggak tahu. Pernah nggak mencari tahu? Mencari tahu enggak Pak, tapi kayaknya mereka kasih tahu ada. Dengan cara tidak mereka bayar, datang orang PLN ke sini. Mau memutus, dari situlah kami tahu. Tidak mencari tahu, tetapi kayaknya tahu kasih tahu sendiri. Tidak mereka bayar sampai 3 bulan mau diputus, datanglah PLN ke sini. Terus apa sikap yayasan, sikap Ibu? Ya kami menanyakan ke gubernur, kenapa ini mau diputus. Nah, barulah gubernur yang mungkin ya gubernur yang menghubungi PLN atau Tirtanadinya nggak tahu juga Pak. Tapi tidak jadi diputus. Tapi pernah juga. Iya, pernah juga Pak. Pernah juga kami bayarkan dulu. Nanti ada perjanjian dari pemerintah dibalikkan. Tapi tidak ada yang tidak dibalikkan. Ya udah, kira hangus. Jadi pernah punya kejadian listrik air tertunggak, sudah dilaporkan ke dinas yang terkait, kata dinas yang terkait kalian bayarkan dulu, nanti kami ganti, buatlah perjanjian, dan tidak ada gantinya. Seberapa sering? Seberapa kali sudah terjadi? Yang saya tahu baru sekali seperti itu. Sekali ya? Iya. Balik ke pemerintah. Selama Ibu berada di yayasan ini, mendedikasikan hidup untuk saudara-saudara kita 2010 sampai 2020, 20 tahun, apa sumbangsih pemerintah seingat Ibu? Kalau sumbangsih sih, kalau 2012 memang pernah kami dapat APBD.
Setelah 2012 12 itu dapat APBD berapa nilainya? 100 juta. Juta Bu ya. Itu dari mana ya? Kata mereka dari dana hibah atau APBD gitulah. Tapi mereka sepertinya uang kas itu tidak bisa diam di kas gitu loh. Mereka suruh kita bikin kegiatan apa gitu. Jadi uang itu tidak leluasa sama kita, mau kita gunakan untuk apa? Itu 2012 tuh ya? Iya. 100 juta. Sifat 100 juta itu nggak bisa disimpan di kas, harus dihabiskan untuk dalam setahun itu. Dalam setahun itu harus dihabiskan untuk buat kegiatan. Tidak boleh kegiatan keagamaan aja kita, karena kita nasional. Ada juga lah acara Natalnya, acara Paskahnya, acara apanya gitu. Ibu buat juga? Karena itu dananya dari pemerintah, laporan harus Pak. Ibu jelaskan dengan terang Ibu, kan akidah kita. Akidah kalau datang dari donatur Muslim Pak, itu memang kita salurkan untuk kegiatan keagamaan Muslim. Tapi kalau dari pemerintah, karena kita nasional, kita berbagi dengan non Muslim. Ada juga kegiatan yang non Muslim. Oh, di sini ada non Muslim? Ada. Oh, ya. Ya, jadi seperti itu. Orientasi saya Muslim semua. Jadi gitu Pak. Tapi kalau dari donatur kita yang mau membantunya untuk dana pengajian aja atau mengasih sumbangan berbentuk zakat, ya kita ya khusus Muslim aja yang kita kasih. Sumbangan apa lagi atau sedekah apa lagi dari pemerintah yang pernah diterima ini? Sepertinya tidak ada Pak ya. Saya dengar dari ketua ada 3 kali. Oh ya, setahu saya tidak tahu kalau yang berbentuk uang. Karena yang saya tahu bulan Januari 2020 itu Pak Gubernur pernah ke sini menghadiri. 2020 ini bulan Januari pernah Pak Gubernur datang ke sini. Memang Bapak itu menginstruksikan kepada dinas-dinas untuk memperhatikan pertuni. Dipanggil semua kepala dinas ke sini, hadir mereka semua. Dalam waktu seminggu setelah itu, memang sibuk mereka menanyai kami, mewawancarai kami, apa yang dibutuhkan. Air kayak mana, mau kita bikin apanya. Seminggu setelah itu, lenyap sampai sekarang tidak ada berita. Mengukur-ngukur datang kemari. Apa yang mau dibetulkan? Apa? Kami dipanggil rapat ke kantor Bapeda. Apa aja yang mau dibangun? Setelah Pak Gubernur datang, hanya seminggu itu. Setelah itu lenyap, nggak ada. Bahkan alat untuk bikin tong air dari Tirtanadi, cangkul, apanya semua alatnya udah di sini. Setelah itu diambil sama mereka lagi dibawa pulang. Sekali apa dibawa Bu? Alat untuk membikin cangkul apa gitu, untuk kami kan mau dibikinkan penampungan air dari Tirtanadi biar air itu lancar. Kalau berwuduk tidak susah. Tetapi seminggu setelah itu senyap, tidak ada. Apa yang dibawa lagi? Alat-alatnya itu, alat untuk mengerjakan itu diangkat lagi. Sama pekerjanya, ya mungkin dibawa kan punya dia. Kita nggak menyalahkan juga. Cuman mungkin dari atasannya tidak ada perintah untuk dibikin. Kami Pak, kalau sama pemerintah kami tidak bisa berharap. Hanya kepada Bapak dan Ibu Dermawan kami bisa berharap. Karena sama dengan saya kerja di sini pun mengharap ridho dari Allah. Bahkan pernah teman saya bertanya di kampung, saya pulang kampung, Padang, apa sih kerjamu di sana? Berapa gajimu? Kerja saya insya Allah mulia, mengabdi. Tapi kalau gaji insya Allah nanti di akhirat, insya Allah. Memang betul Pak, sebetulnya pekerjaan itu memang kepuasan hati, tidak bisa dinilai dengan uang. Karena kalau saya dinilai dari uang jauh dari cukup, bahkan dikatakan kurang. Jadi
Kalau bahagia itu menurut saya itu mungkin sebagian orang menilai dari uang. Kalau saya tidak kebahagia itu tidak. Menerima keadaan, menerima apa adanya. Seberapa suami saya membawa pulang penghasilannya, itulah yang saya terima. Itulah yang membuat saya bahagia. Tidak, kalau dikatakan bahagia itu dari harta, saya tidak bisa beli mobil. Suami saya tidak bisa bawa mobil. Hidup dengan mereka ini Pak, bergabung dengan mereka ini butuh kesabaran. Sangat butuh kesabaran. Kenapa? Mereka seperti saya di rumah. Udah jelas-jelas si suami ini yang menumpahkan air, minum atau kopi. Kita nggak boleh marah. Ini namanya dia nggak melihat. Butuh kesabaran. Di sini pun begitu. Mereka kadang-kadang ditabraknya ini tumbang, disentuhnya ini tumpah. Ya, kita harus sabar. Ya namanya mereka tidak melihat. Itulah kuncinya, harus sabar. Harus mengerti mereka. Mungkin ya saya pun mungkin udah digariskan, mungkin udah ditakdirkan mungkin saya untuk mengabdi di sini. Dan saya menikah dengan suami di kampung. Itu baru kejadian, Pak. Tidak pernah sebelumnya yang nikah dengan tunanetra. Saya nikah di umur 27 tahun. Kalau di kampung sudah cukup dewasa, kok belum menikah, saya menikah. Yang dapat tunanetra. Sebelumnya tidak ada. Jadi banyaklah orang kampung itu datang tanpa diundang untuk menyaksikan saya menikah dengan tunanetra. Seperti apa sih kok mau dia? Karena saya bukan orang yang diam di kampung, Pak. Saya pernah ke Jakarta, pernah ke Batam. Bahkan di kampung itu saya bekerja sebagai kader posyandu, membikin surat kartu berobat untuk lansia. Di perwiritan saya bendahara. Memang udah ditakdirkan mengabdi untuk masyarakat. Iya. Jadi bagaimana ceritanya Bu di kampung itu begitu Ibu melakukan sebuah hajatan pernikahan yang Ibu bilang tadi yang nggak diundang kan hadir untuk menyaksikan itu. Apakah keistimewaan? Iya. Karena si suami ini baru pulang juga dari Medan, bukan orang kampung di sana, bukan menetap di kampung. Dan saya pun memang bukan menetap di kampung juga, cuman waktu pas di kampung ya tetap berguna untuk masyarakat, untuk orang banyak. Walaupun ilmunya tidak seberapa, pendidikannya tidak seberapa. Saya tidak tamat SMP, Pak. Dengan kehidupan orang tua yang susah, saya tidak tamat SMP. Orang tua menangis. Kita ini pintar, tapi uang nggak ada untuk sekolah. Saya jawab, nggak usah takut, Mak. Ilmu tidak hanya di bangku sekolah. Berusaha saya mencari ilmu, berteman dengan orang-orang yang berpendidikan, dengan guru, dengan mahasiswa. Sudah panjang lebar kita bicara Ibu ya. Untuk donatur dari luar, karena bicara pemerintah, ada nggak donatur tetap dalam artian, ya walaupun nggak sering, tapi si polan-polan, misalnya, ada nggak? Ada. Tapi kalau kami berharap dari mereka aja, masih jauh kurangnya, Pak. Karena kami pengen mendidik yang seperti Bapak bilang tadi, yang dai, yang anak-anak, yang pengen kami didik lagi. Karena kalau bapak mamanya tunanetra, anaknya ini nanti bagaimana? Itu kan masih kami pikirkan. Jadi kalau memang mereka ada talentanya, kita latih, dapat penghasilan, otomatis kami membantu keluarganya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu Dermawan, saya istri seorang tunanetra dan mengabdi di sini di Pertuni ini lebih kurang 20 tahun. Dan saya memperhatikan, melihat dan mendengar keluh kesah dari kawan-kawan kami, dari anak-anak kami. Bagaimana kelanjutan kami, hidup kami untuk selanjutnya. Dan saya pribadi dan
sebagai mitra di organisasi ini berharap ada perhatian, ada bantuan dari Bapak Ibu. Boleh Bu, berbentuk apa aja kami terima. Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena di saat sekarang ini, pandemi ini, hidup kami sangat amburadul, boleh dikatakan seperti itu. Karena penghasilan kami sangat jauh berkurang. Lantaran kehidupan ekonomi tetap, bahkan lebih mahal apa-apa yang kami beli. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah menonton ini, saya sangat berterima kasih sebelumnya atas inginnya Bapak atau Ibu mendengarkan apa keluh kesah saya di sini. Dan hanya itulah harapan saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami ini nanti hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan saya dan keluarga beserta organisasi di sini dan kawan-kawan mendoakan semoga Ibu, Bapak yang menonton ini dihindari dari penyakit yang berbahaya, diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ngaji Pak Khairil dan Pak Norman. Khairil yang ketua ya? Bukan, itu Khairul. Oh, Khairul ya? Nah, ini Khairil Anwar. Khairil Anwar. Disabilitas juga? Iya, tunanetra. Satu lagi Pak Norman. Nah, yang tadi ya, Iya. Pak Norman ya. Koordinatornya? Koordinatornya Ibu Sofia. Ibu Sofia kemana ini? Ada tadi? Enggak ada. Tunanetra juga? Iya, tunanetra juga. Asli Medan juga? Asli. Untuk tafsir? Untuk tafsir, gurunya 1 Pak Khairil, ya. 2 Pak Norman, 3 Ibu Jenny Haryani, 4 Ibu Sofia, yang koordinator Wandi Wanjus. Jani apa tadi? Jenny Haryani. Jenny Haryani. Itu untuk koordinatornya saya sendiri. Karena itu banyak, sampai kadang-kadang kalau hadir semua mencapai 60 orang. 60 orang ya. Iya. Saya juga termasuk aktivis KORI. Kita kan mengetahui kadang-kadang agak cepat kita mengambil uang. Kita tidak tahu. Tadinya ongkos 2.000, kita ambil uang 50.000. Tenang-tenang aja dia, nggak ada perasaan bersalah, nggak pernah. Di seluruh Indonesia ini 4 bulan meletus Gestapo PKI, maka yang tumbuh pertama kali disabilitas netra. Korelasinya begini kan, dulu kan yang terkenal PKI itu anti agama, ya betul, anti ketuhanan. Ya, berarti Bapak berada di masa itu? Berada, karena saya di Sumatera Utara termasuk saya pendirinya Pak. Mendapatkan santunan yang layak dari pemerintah. Kalau masalah yang layak itu memang belum bisa kita katakan Pak. Dari dunia sosial coba mengganggu buat kami untuk menghengkangkan kami dari gedung ini, tapi gubernur tidak peduli. Bahkan ini nanti insya Allah cita-cita Pak Edi Rahmayadi tahun 2021 ini akan dibangun ini.